dilihat penjualannya naik 30% Y-on-Y dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Terima kasih Bapak Yafin Tandionotan atas pemaparannya. Para hadirin, sekarang kami masuk ke sesi terakhir yaitu tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menulis nama, institusi, dan pertanyaannya di chat box atau mengangkat tangan di ruang meeting ini. Kita akan mulai dengan pertanyaan dari siapa? Tuh, Beyong tuh. Oh, ada. Tuh. Selamat siang Pak Yafin, selamat siang Pak Edi. Selamat siang. Saya Doni Pak dari detikpemberitaan.com. Tadi Bapak Yafin menyampaikan bahwa keselamatan pekerja atau SDM itu mungkin nomor satu dalam menyangkut persewaan ataupun menyangkut pekerjaan yang dilakukan dalam setiap proyek. Yang boleh izin kami kalau misal boleh tahu bahwa tentunya setiap SDM yang memegang alat sebagai operator pasti ada dasar sertifikat basic safety trainingnya mungkin Pak. Nah mungkin kalau boleh tahu sampai level apa Pak dalam hal basic safety trainingnya bagi setiap operator. Kemudian kedua Pak pertanyaannya, di era pembangunan infrastruktur yang sekarang sedang berlangsung oleh pemerintah yang luar biasa ini Pak, mungkin kalau boleh tahu proyek-proyek yang sedang ditanganin oleh Super Crane Mitra Utama itu di mana saja? Terima kasih Pak. Mungkin untuk basic safety training Pak Bay bisa bantu jelaskan. Kebetulan official HS kita ada di sini. Yang kedua pertanyaannya Pak, sorry bisa diulangi? Proyek di mana itu udah catat. Oke. Sini aja. Sini aja Pak. Oke. Dapat kameranya. Oke, terima kasih Pak. Saat ini kita itu punya training center sendiri ya, mungkin di atas compliance atau di atas peraturan pemerintahan. Yang jelas itu satu, untuk pemerintahan sendiri kita sudah comply atau sudah terpenuhi ya. Yang kedua tadi basic safety training, setiap pekerja harus mendapatkan basic safety training 5-7 hari. Advance-nya itu kita punya basic operator. Basic operator itu level 1, level 2 hingga level 3. Di lain sisi kita juga memiliki training dengan manufaktur. Ya. Karena untuk training di pemerintahan sendiri tidak bisa mengcover, dan mohon maaf mungkin tidak melebihi kapasitasnya, sehingga juga kita harus lebih menggali lagi, mendapatkan ilmu yang banyak, familiarisasi, dan tidak itu saja, tapi kita memiliki juga sistem level up dan skill up. Ya, jadi mungkin dari dasar bisa naik ke kapasitas dari 20 hingga 700 ton. Jadi tidak langsung serta-merta masuk langsung bisa 70 ton atau 90 ton. Terus di lain sisi juga kita memiliki level up. Level up itu dari orang yang tidak punya apapun ya tentang kren, kita didik ya selama periode, melakukan familiarisasi sampai hingga training dan mendapatkan CEO. Setelah itu baru bisa mengoperasikan. Itu aja Pak dari saya Pak. Ya. Untuk pertanyaan tadi, proyek-proyek di mana saja?
Ya, kami sekarang hampir semua bidang kita masuk jadi pemerataan, jadi tidak fokus di salah satu proyek aja. Saat ini Superkren lagi banyak kerja di Morowali, yaitu pertambangan nikel, tapi kita bukan di pertambangan nikelnya, kita di pabrik refinery-nya, membangun pabrik refinery nikel. Terus kita juga ada kerja di British Petroleum yang mana baru kita dapat kontrak tahun ini dan sudah juga di expose di BEJ, mungkin ada di koran Kontan dan investor juga. Yang lain saya belum baca. Terus selanjutnya ada pabrik chemical di Pekanbaru, tepatnya di PT RAPP, ada pengembangan ekspansi pabrik. Kita ada di sana juga. Dan sebagian ada di Freeport. Terus ada juga kita di daerah Kepulauan Riau juga ada. Nah, saat ini yang memang banyak permintaan itu semua dari Sulawesi. Karena lagi Indonesia Timur itu lagi di push supaya berkembang. Itu mungkin sebagian besar yang lagi jalan. Sebagian juga di infra di Jakarta, yang kita sudah tahu kereta cepat yang udah hampir selesai dan kita juga udah selesai kerja. Sebagian besar sudah selesai kerja di sana. Termasuk juga LRT yang hanya sisa-sisa sedikit. Terus juga jembatan jalan tol, becak kayu. Nah, itu juga nanti kita yang sebagian juga udah kita yang kerjakan. Mungkin itu jawaban yang nomor 2. Terima kasih Pak Yafin. Kita lanjut dengan pertanyaan online dari Vina selaku wartawan dari Kontan. Pertanyaan pertama adalah mengutip pemberitaan Kontan, SKRN itu ditunjuk sebagai pemenang tender dengan nilai kontrak sebesar 415 miliar untuk pekerjaan dengan BP untuk fasilitas Tangguh LNG. Secara keseluruhan hingga semester pertama tahun ini, berapa nilai kontrak baru yang telah diraih SKRN, dari mana saja kontrak baru itu dan dari segmen apa saja? Sih kira-kira sih tahu, tapi ada pertanyaan lain yang BP kenapa? Dari mana saja kontrak baru itu dan dari segmen itu harus jawab di mana dulu? Online, jadi belum jawab di online. Terima kasih Bu Tina. Benar kita udah dapat kontrak dari British Petroleum sebesar 415 miliar di tahun ini untuk kerjaan 5 tahun ke depan.
Untuk kontrak yang telah kita raih sampai Juni ini total lebih kurang sekitar 800 miliar. Mungkin itu penjelasannya. Mungkin juga tadi Pak Yafin sudah memberikan informasi bahwa pelanggan kita itu berasal dari bermacam-macam sektor, jadi bukan dari satu sektor saja. Tadi Pak Yafin sudah menjelaskan bahwa kurang lebih kontrak baru yang sudah kita secure ada 800 miliar untuk sekian waktu pengerjaan dan terus dari sektor-sektor yang berbeda. Tapi kalau apabila perlu detail lanjutan nanti mungkin bisa dicari tahu lagi. Kita tidak tahu offhand gitu ya. Lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rahayu selaku investor, bagaimana dampak COVID terhadap Superkeren di tahun 2021 dan tahun 2022 ini? Apa yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi dampak COVID? Pak Edi? Ya, dampak COVID ya. Ya, kita tahu bahwa COVID itu selama 2 tahun cukup berat ya buat seluruh dunia ya, bukan cuma Indonesia. Nah, di tahun 2021 dan sudah berkurang kita rasakan di tahun 2022. Dampak COVID terhadap perseroan adalah dari sisi cost, kita ada tambahan biaya ya, seperti prokes yang harus dijalankan untuk kesejahteraan, untuk kesehatan karyawan. Itu kita pastikan selama pandemi karyawan kita semua tetap sehat. Kalau kena juga kita ada proses penanggulangannya. Jadi itu menambah cost tentunya. Dari sisi cost juga biaya mobilisasi alat dan karyawan juga bertambah karena ada tambahan protokol yang harus dijalankan. Nah, kalau dari sisi pendapatan, penundaan proyek yang tadinya mau dijalankan itu ditunda sehingga tidak memberikan pendapatan sesuai dengan yang kita harapkan. Juga dari sisi pendapatan, kalau tidak ada COVID, maka proyek-proyek yang berjalan biasanya itu ada overtime, memberikan kita pendapatan tambahan dalam bentuk overtime. Nah, itu sekali lagi membantu pendapatan kita. Sedangkan dengan adanya COVID, penambahan waktu kerja itu menjadi berkurang atau bahkan jam kerja normal aja dipersingkat. Jadi itu semuanya secara tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap pendapatan perseroan. Nah, tahun 2021, 20 dan 2021 kita mengalami semua dampak ini. Tahun 2022 kami merasakan dampaknya sudah berkurang sehingga kami bisa membukukan profit yang lumayan di kuartal 1 2022. Selain itu juga kalau kita pikir dampak COVID yang tadi proyek yang tertunda ataupun overtime yang tadinya mau dijalankan tidak dijalankan, itu bisa jadi menjadi satu dorongan tambahan pendapatan di tahun ini. Karena proyek yang tertunda itu atau yang masih akan mengejar kerjaan sehingga akan memberikan tambahan pendapatan. Ini yang kita harapkan dan kita antisipasi dalam tahun ini. Jadi itu kurang lebih dampak COVID. Apa yang Superkeren lakukan? Satu, pertama tadi saya bilang kita menjaga protokol kesehatan, kita mendukung program vaksinasi pemerintah dan juga sedikit beberapa informasi dari HSE tentang COVID dan vaksin untuk karyawan. Di tahun 2021 57 karyawan kita yang terjangkit kena COVID, yang meninggal tidak ada. Dan untuk vaksin sendiri sampai vaksin 1 dan 2 di tahun 2021 100% karyawan sudah divaksin. Vaksin booster, vaksin ketiga 2021 cuma 35%. Per Juli kita sekarang ya Juni masuk Juli kita udah 96% yang udah booster. Jadi kurang lebih itu COVID, dampak COVID dan juga apa yang kita lakukan. Itu Vina ada nanya item. Masih. Kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Oh,
sebentar. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Nama saya Hamdan dari Media Budaya Indonesia. Saya ingin pertanyakan dua hal aja nih Pak, yang simpel aja. Bagaimana cara PT Superkrem dalam mempertahankan kualitas kerjanya dan menjaga kepercayaan dari customernya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, progres seperti apa yang diharapkan Superkrem dalam mempertahankan pertumbuhan kinerjanya? Bisa ulang Pak tadi? Yang kedua, Pak. Ya, progresnya seperti apa sih yang diharapkan dari PT Superkrem Mitra Utama dalam setiap pertumbuhan kerjanya, kinerjanya? Proses. Progres ya. Progresnya, pertumbuhannya. Progres. Oke, saya jawab nomor 1, Ya. Pak Jaivin 2 boleh? Ya. Terima kasih. Progres harusnya. Oh, progres. Kualitas kerja. Kualitas wajah. Ya, baik Pak. Menjaga kualitas ya Pak ya. Begini, Superkrem itu kita boleh dibilang termasuk perusahaan rental crane yang kualitasnya itu berbeda dari kompetitor ya, karena kita mempunyai satu departemen HSE khusus untuk memberikan satu perencanaan keselamatan. Safety itu pasti nomor 1 ya. Kadang-kadang orang merasa bahwa supaya menghemat kos dan lain, beda ya kalau kita sudah punya begitu banyak pelanggan dan dengan size kita itu kita bisa memberikan satu departemen HSE yang dedicated untuk itu. Kalau rental crane kompetitor bisa saja mereka cuma ada 1 orang, tapi bilangnya ada HSE ada. Nah, menjaga kualitas dalam keselamatan sih kita sudah benar-benar nomor 1. Sebelumnya Adikarya, Waskita Karya itu perusahaan yang karya-karya itu mereka itu bahkan mempercayakan kita untuk mentraining karyawan mereka dalam safety. Jadi bayangkan itu kepercayaan mereka, dan juga mereka suka bilang dengan bercanda, ya udah deh Superkrem yang kerja deh, kita tidurnya juga lebih nyenyak. Nah, gitu. Nah, itu yang bisa saya katakan. Dari sisi kualitas juga kita terus meningkatkan karyawan. Tadi strategi kelima kita itu karena kita mau memberikan nilai tambah ya. Jadi kadang-kadang solusi untuk satu pekerjaan itu bisa bermacam-macam gitu. Jadi kadang-kadang kita memberikan solusi yang bisa menghemat waktu, belum tentu biaya. Tapi kalau waktu dikali biaya nanti jadinya totalnya jadi lebih mahal gitu ya. Jadi mau nggak bayarnya 500 juta tapi bayarnya 1 tahun, atau mau bayarnya 3 miliar tapi bayarnya 3 bulan gitu. Kadang orang bilang ya mendingan 500 juta tapi dihitung kan jadi itu kan 6 miliar itu ya. Jadi kurang lebih begitu. Jadi kita memberikan solusi seperti one stop solution itu juga susah ya sama kompetitor, karena dalam satu pekerjaan itu kalau sewa crane sama operator itu gampang karena kita operatornya tinggal ikuti instruksi. Tapi kalau untuk safety planning dan lain-lain itu perlu satu skill yang lebih khusus, dan itu tetap kita tingkatkan. Ya, oke. Progres Pak Yavin. Mungkin ini lebih cocok untuk proyek-proyek yang akan datang atau mengetahui untuk tahun ini proyek apa aja yang akan kita dapat atau lagi kita kerjakan, mungkin itu kali ya. Oke. Itu tadi seperti yang sudah kita jelasin. Sekarang kita sudah dapat kontrak dari BP untuk 5 tahun yang akan datang, itu udah kontrak. Nilainya sekitar 415 miliar dibagi 5. Tapi karena BP ini ada penambahan tren 3 yang akan dioperasikan akhir tahun ini atau tahun depan, mungkin nilai ini akan habis sekitar 3 tahun. Karena dulu nilainya ini untuk 2 train, sekarang udah jadi 3 train. Jadi mungkin ada penambahan.
Untuk yang akan datang mungkin nilainya akan nambah. Kalau setelah 3 tahun nilai kontraknya habis. Nah sampai saat ini kita kontrak on hand di tangan mungkin sudah sekitar 800 miliar. Belum termasuk yang kontrak tambahan yang masih berjalan. Maka itu kita lihat kondisi tahun ini kita mau menambah capex sebesar gitu karena permintaan datang terus. Dan alat kita udah tidak mencukupi kalau kita mau melayani semua permintaan itu. Jadi dari sekarang kita udah mempersiapkan capex lebih besar karena kita udah tahu progres ini yang akan datang ini terus berdatangan. Mungkin itu penjelasannya. Baik, makasih. Kita lanjut dengan pertanyaan online. Yang kedua adalah sepanjang tahun 2022 SKRN membidik target pendapatan sekitar 500 miliar, naik sekitar 19,19%. Bagaimana realisasi kinerja hingga saat ini? Apakah optimis dapat meraih target tersebut hingga akhir tahun nanti? Oke, saya jawab. Ini dari online, Ibu Vina. Jadi target kita pendapatan untuk tahun 2022 ini 500 miliar. Kalau mau lihat kinerja kita sejauh ini, mungkin paling gampang kita lihat di laporan keuangan unaudited quarter 1 ya. Pendapatan kita dibanding tahun lalu yang 54 miliar kita sudah membukukan 141. Kalau kita kali 4 harusnya sih lebih dari 500 ya. Jadi dengan begitu kita cukup optimis tentunya selama tidak ada hal-hal negatif dari dampak COVID yang tiba-tiba muncul lagi ya. Karena kita tidak tahu varian, tetapi kita melihat semuanya ya, jalanan juga udah mulai macet, lumayan macet. Macet parah lagi kadang-kadang. Nah, itu satu tanda yang kita lihat bahwa ekonomi sudah mulai pulih kembali, jadi kita cukup optimis akan hal itu. Ya. Terima kasih Pak Edi. Kita lanjut dengan pertanyaan online dulu. Masih dari Bu Vina. Bagaimana proyeksi kinerja SKRN hingga tutup tahun nanti? Apa saja yang menjadi katalis positif bagi perusahaan? Ya, untuk itu tadi juga sudah dijelaskan Pak Yafin bahwa kita punya beberapa kontrak baru dan tahun ini terutama di Morowali kita cukup banyak kerjaan dan itu boleh dibilang salah satu katalis positif bagi perusahaan kita ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Bu Vina, berapa alokasi capex di tahun 2022? Rencana penggunaannya dan serapannya hingga saat ini sudah berapa persen? Mungkin bisa diulang Pak Itu Yafin? mungkin tadi capex-nya itu dikeluarin aja. Mungkin pertanyaannya muncul sebelum lihat capex. Jadi capex slide capex satu sebelumnya. Operator. Jadi di tahun ini kan tadi Pak Yafin sudah menjelaskan 110 miliar sudah kita pakai dan masih ada rencana sekitar 250 miliar untuk penambahan equipment selanjutnya di tahun ini. Apakah ada pertanyaan dari peserta onsite? Kita lanjut dengan pertanyaan online dari Andi selaku individu. Kalau tidak salah, Superkren menyewakan kren ke luar negeri. Berapa persen pendapatan dari sewa ini dan bagaimana prospek ke depannya? Atau yang Jawa. Oke, baik. Superkren menyewakan kren ke luar negeri ya, ya benar. Jadi tahun lalu itu kita menyewakan kren ke Vietnam dan tahun ini
kalau kita lihat prospek di Indonesia itu cukup baik, sehingga kami saat ini kita akan fokus ke lokal, ke Indonesia saja. Tentu kita lihat dari pengalaman kita menyewakan ke luar negeri itu menjadi satu pembelajaran yang baik, sehingga apabila ada satu prospek ke depan di luar negeri akan kita raih, dan juga memang pertimbangannya juga proses mobilisasinya itu pengiriman alat itu cukup lama. Jadi itu sesuatu yang harus kita seimbangi dengan pendapatan profit yang bisa kita dapat dari sana. Jadi tahun ini kita tidak mendapat prospek yang cukup menarik untuk sewakan ke Vietnam atau luar negeri. Sedangkan kita permintaan di Indonesia mulai bertambah ya, cukup banyak ya. Sehingga tahun ini kami fokus ke permintaan di Indonesia. Jadi untuk itu kalau dari pendapatan tahun lalu dari Vietnam itu kita kurang lebih dapatnya sekitar 27 miliar. Ya, 27 miliar ya. Jadi kalau dihitung dari pendapatan sih sekitar 6,5% ya. Tapi sekali lagi itu memberikan satu prospek ke depan. Begitu. Terima kasih Pak Edi. Apakah masih ada pertanyaan? Selamat sore, saya Lina dari media Cosmopolitan Post. Izin bertanya Pak, tadi kan saya lihat ada apa nih namanya? Ada strategi pertumbuhan yang sudah dituliskan ya Pak ya. Saya ingin bertanya, untuk strategi ini apakah sudah mencakup kesemuanya atau sudah mencapai sasaran? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya saya mau bertanya nih, untuk SDM yang telah terlatih dan siap untuk dikirim di tempat operasional gitu. Nah, pada saat mereka menerima job, pada saat mereka mengoperasionalkan segala sesuatunya ternyata mereka tidak menguasai gitu. Bagaimana untuk penanganannya Pak? Mohon petunjuk untuk pertanyaan ini Pak. Terima kasih. Oke, jawab. Ya baik, jadi pertanyaan pertama adalah strategi pertumbuhan yang tadi sudah dipaparkan. Apakah sudah mencakup semuanya dan apakah sudah mencapai sasaran? Jawabannya sih untuk sementara strateginya sebegitu ya Bu ya. Tentu kita terus melihat perkembangan pasar dan permintaan dan kita akan adjust sesuainya. Tetapi ini memang sesuatu yang harus kita lakukan terus menerus ya. Constant improvement yang kita lakukan. Jadi juga kadang-kadang pekerjaan pengangkatan itu bisa berbeda-beda sehingga memerlukan skill khusus, dan kami bekerja sama dengan supplier ya. Jadi supplier alat berat crane itu karena kita membeli banyak alat dari mereka, mereka memberikan support yang baik. Jadi mereka memberikan trainer datang untuk mengajar sehingga itu bisa membantu kita ya. Apakah sudah mencapai sasaran? Menurut saya sih sudah. Tentu sekali lagi kalau kita sudah puas, saatnya itu kita sudah tidak bertumbuh. Jadi tetap kita fokuskan, kita lihat perkembangannya, kita measure, kita untuk ini ya, untuk tahu. Jadi strateginya begitu. Mengenai SDM nomor 2 yang mengenai SDM yang menerima pekerjaan apabila sampai di job tidak menguasai atau tidak bisa. Sejauh ini sih tidak Bu, karena dengan perencanaan sebelum kita kirim operator kita tahu dulu pekerjaannya apa, kita kasih operator yang mana. Tentu kita skill dari operator kita tuh berbeda-beda. Sampai seandainya ada, itu juga kami biasanya bisa rotasi operator yang lebih berpengalaman atau kita kirim supervisor atau trainer di sana untuk membantu. Jadi kita tambahin 1 orang
untuk begitu. Selain itu juga sebenarnya customer kita, pelanggan kita itu mereka yang bertanggung jawab. Kita cuma disuruh angkat, pastikan safety. Kecuali yang kita memberikan nilai tambah seperti one stop solution, kami yang melakukan pengangkatan semua. Nah, kalau itu memang perlu satu dedicated tim yang lebih memperhatikan. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Ya. Jadi begitu, Bu. Ya. Si Pak Edi, apakah ada pertanyaan lain? Mic-nya. Terima kasih, selamat sore Bapak dan Ibu. Saya Nancy dari portal media online indonesiannews.co. Ada 2 pertanyaan. Satu adalah terkait dengan safety yang tadi disampaikan. Tadi saya mendengar Bapak menyampaikan bahwa BST, Basic Safety Training, yang dari pemerintah kurang mumpuni gitu ya Pak ya. Nah, berarti dari sini sudah memberikan training. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah pelaksana atau yang memberikan training itu sudah dilatih dari mana? Apakah dari Indonesia atau memang khusus dilatih dari luar negeri? Jadi bisa mengatakan bahwa kalau di Indonesia kurang mumpuni. Yang kedua adalah terkait dengan asuransi, mohon izin. Kalau di Indonesia kan kita ada BPJS ya, BPJS tenaga kerja. Apakah pegawai tenaga kerja di sini ada asuransi di luar dari BPJS atau seperti apa? Mohon dijelaskan. Terima kasih, Pak. Baik, sekali lagi untuk training safety ya. Kebetulan ada Pak Bay yang safety HSE kita, jadi mungkin Pak Bay bisa jelaskan. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ini bukan hanya kami ya, tapi juga banyak perusahaan sejenis kami juga mempunyai permasalahan yang sama, yang bahasa kurang mumpuni itu mungkin dalam artian tidak mencakup semuanya, karena setiap peralatan itu sangat dinamis ya. Sedangkan sertifikasi itu hanya dibuat global. Nah, itu perbedaannya ya. Mungkin kapasitas kapasitas, tapi teknologinya beda. Nah, jadi kalau misalnya kita bedah lagi kan, kalau di pemerintahan itu kan berdasarkan SKKNI ya, atau skema kompetensi nasional Indonesia. Kita bedah gitu ya, kita gap analisis antara kompetensi atau modul dari luar atau dari manufaktur dengan pemerintah sendiri itu sangat-sangat berbeda gitu ya. Makanya tadi saya tambahkan bahwa kita juga mendapat pelatihan dari manufaktur gitu ya. Dan mungkin bisa dicek ya, setiap pelatihan SIO atau surat izin operasi yang dari Kemenaker itu, mohon maaf, sangat keterbatasan alat. Ya, itu tadi, sangat keterbatasan alat. Tidak bisa mereka menyediakan sampai 700 ton, Pak. Sedangkan alat kita bisa sampai 800 ton. Ya. Mereka mempunyai balai pelatihan hanya sebatas 50 ton, itu pun mohon maaf banget, tahun ya 90-an lah. Nah, sedangkan kita di 2000 ke atas ini sudah teknologinya sudah sangat-sangat tinggi gitu ya. Ya, ngangkat badan aja dari kursi operator itu alat kita langsung berhenti. Itu secanggih itu satu. Yang tadi terakhir tentang trainer kita ya. Insya Allah trainer kita bisa lihat CV-nya ya. Dan kita memiliki training authority ya, TOT ya. Dan perusahaan juga punya komitmen, beberapa expert kita atau senior manager kita atau supervisor ke atas itu kita trainingkan ke luar negeri. Ya, itu juga untuk mensupport
capability dari training dan juga sebagai show force untuk tender untuk kontrak ya sebagai requirement. Mungkin itu dari saya. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Kamu di sini aja. Ya, ya Bu Nancy, mungkin untuk asuransi, sementara memang kita semua pakai BPJS, hanya ada kerjaan yang contohnya kalau di Freeport yang underground itu kita ada tambahan untuk asuransi itu aja. Yang lain mungkin semua kebanyakan pakai BPJS. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih Pak Yafin dan Pak Bay. Apakah ada pertanyaan lagi dari peserta onsite? Oke, enggak. Baik para hadirin, berhubung sudah tidak ada pertanyaan untuk dijawab, sehubung sudah tidak ada pertanyaan, kami akan menyelesaikan sesi tanya jawab yang merupakan sesi terakhir hari ini. Para hadirin sekalian, dengan demikian berakhir sudah acara Public Expose PT Superkeren Mitra Utama Tbk. Sekali lagi kami berterima kasih atas partisipasi dan kerjasama semua peserta hari ini. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke. Ya, makasih.